Berikut adalah tugas dari Ibu Sofi berkaitan dengan manajemen ASN untuk penugasan Latsar CPNS untuk tahun 2023. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ASN Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Fungsi dari pegawai ASN terdapat tiga hal. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sesuai dengan asas proporsionalitas, ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai profesi, ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. ASN, PNS, dan P3K memiliki perbedaan pada hak dan tunjangannya. Hak PNS berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah yang pertama gaji, kemudian tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti, dan juga jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan hak P3K menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah tanpa mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Selain itu sama dengan hak PNS. Adapun kewajiban ASN, PNS maupun P3K yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan juga NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Penggunaan sistem merit dilaksanakan karena praktik spoil sistem dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang ada. Kemudian perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dan tujuan organisasi. Selanjutnya dilaksanakannya sistem merit karena tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN yang masih rendah, dan juga struktur kepegawaiannya itu kualitas, kuantitas, dan distribusi pegawai ASN yang belum berada pada taraf ideal. Cukup sekian tugas dari saya, Huzaifah Diaur Rahman, STP, selaku penyuluh pertanian lapangan Desa Sempatung Lawek, Kecamatan Air Besar yang berada di bawah instansi Dinas Pertanian Kabupaten Landak, sebagai peserta Latsar CPNS Angkatan 173 tahun 2023.